selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Nah, kembali lagi di teman Scale Up. Jadi di sini kita mau review atau mau menyampaikan 12 ide konten buat kalian yang mau jualan baju anak. Siapa tahu dalam waktu dekat kalian mau buka bisnis, mau jualan baju-baju dan kebetulan jenisnya atau kategori produknya adalah baju anak. Mungkin 12 ide konten ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk mulai jualan di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, langsung aja biar nggak terlalu panjang. Yang pertama, kalian bisa, misalkan ini akun baru ya, kalian baru opening, kalian bisa jelasin kalau kalian sekarang sudah aktif di platform tersebut. Misalkan contohnya ini brand toko Amalia, toko underscore Amalia, dia baru aktif lagi setelah sebelum-sebelumnya sempat off ya. Nah, itu bisa tuh disampaikan dulu bahwa kita sekarang sudah aktif di Instagram. Oke, yang kedua, kebetulan si brand ini dia jualan baju sisa ekspor. Nah, pasti orang mungkin akan bertanya-tanya gitu kan, apa sih baju sisa ekspor itu? Nah, di sini kalian bisa jelasin keunggulan atau value dari baju sisa ekspor yang ternyata ketika kita baca-baca, kita pelajari, oh ternyata meskipun kata-katanya sisa, ternyata bukan sisa itu yang artinya adalah kualitasnya jelek, enggak, tapi kualitasnya justru baik, bagus gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dikomunikasikan di awal supaya customer atau audiens dia lebih trust sama produk Anda atau bisnis Anda seperti itu. Nah, usaha kalian atau brand kalian nanti juga coba dicari kira-kira keunggulannya apa, add value-nya apa gitu kan. Secara prinsip keunggulan itu terdiri dari paling tidak minimal 5P. Apa? Be better 5P. P yang pertama adalah dari segi harga. Ada nggak keunggulan dari segi harga? Nah, P yang kedua dari segi tempat mungkin ya, pelayanan. Terus juga ada dari people-nya. Terus juga dari promonya. Nah, itu macam-macam. Jadi nanti teman-teman coba dibedah gitu ya, keunggulan di masing-masing aspek. Itu tips yang kedua ya. Lalu yang ketiga, konten yang bisa diambil adalah tips memilih baju untuk anak. Nah, mungkin buat para ibu, para apa namanya emak-emak gitu ya, barangkali eh, terutama yang baru punya anak ya, yang pertama kali ya anak pertama gitu ya, baru punya anak pertama, nah itu kan kadang masih canggung ya, masih bingung, masih belum tahu, belum banyak informasi kira-kira milih baju anak itu yang kayak gimana sih yang bener kan gitu kan. Nah, di sini kalian bisa tuh masuk ke behavior mereka atau masuk ke uh, kebiasaan-kebiasaan mereka yang sekarang trennya lagi suka belanja atau cari-cari informasi di sosial media. Nah, di situ kalian bisa masukin tips memilih baju untuk anak. Lalu yang keempat, kalian juga bisa, oh ya ini kalau misalkan kalian punya akun bisnis ya atau marketplace, misalkan kalian punya Shopee, kalian punya Tokopedia, kalian punya akun di Lazada dan sebagainya, nah itu bisa disampaikan. Harapannya dengan kalian menyampaikan saluran distribusi ini, orang akan ke notice gitu loh. Oh, kalau saya mau beli baju di sini, bisa tuh caranya dengan masuk ke Shopee, bisa tuh caranya dengan masuk ke Tokopedia, bisa tuh caranya dengan masuk ke apalagi misalkan TikTok dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang kelima, lima ini, oh ya ini tips lagi ya, edukatif lagi, soft selling lagi. Jadi di sini bisa disampaikan tentang Bunda hindari memilih baju dengan banyak aksesoris. Nah, mungkin baju-baju kalian bisa jadi punya karakteristik sendiri, misalkan tidak banyak aksesoris. Oke, kalau tidak banyak aksesoris, kira-kira keunggulannya apa? Nah, setelah kita baca, oh ternyata punya keunggulan dari segi kemarin itu kalau nggak salah, prinsipnya kalau bajunya itu minimalis terhadap aksesoris gitu ya. Nah, itu lebih aman sih. Jadi misalkan kalau banyak aksesoris kemudian lepas, nah itu rawan banget untuk dimakan sama si bayi ya atau si anak kecil tadi. Nah, di sini fungsinya baju yang tanpa banyak aksesoris itu adalah lebih safe, lebih aman gitu. Terus yang ke berapa nih? Keenam, jangan sembarangan pilih baju untuk si kecil. Nah, ini juga bisa jadi konten edukasi lagi bahwasanya ternyata
dalam memilih baju itu nggak sembarangan loh. Ada namanya hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, buat para bunda, para mama yang baru punya anak ini sangat-sangat apa ya, sangat menarik gitu kan untuk mencari tahu, oh ternyata milih baju itu juga nggak asal ya, nggak kayak kita yang beli baju tiba-tiba datang, nah kayak gitu. Nah, jadi ada tipsnya juga, apalagi kulit bayi itu kan memang sensitif ya, jadi pasti ada tips-tipsnya tentang gimana sih cara memilih baju yang safe buat anak. Nah, ini kebetulan yang momentum ya, jadi ini konten yang memanfaatkan momentum. Kebetulan di tanggal 1 kemarin, biasanya kan habitnya kan awal bulan gajian gitu kan. Nah, ya udah di situ langsung aja hard selling gitu ya. Jadi misalkan di sini campaign-nya adalah gajian tiba waktunya Bunda belanja. Nah, mungkin background-nya gambarnya bisa dikasih ibu-ibu lagi yang scroll Shopee akun bisnis kalian gitu kan. Jadi makin mengarah gitu kan. Oh, ternyata iya ya, kalau mau belanja di tempat tokonya Anda kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya konten yang berapa itu? 2, 3, 4, 8 ya. Yang ke-8 bisa juga berbagi tips tentang misalkan ini ya, tips mencuci baju anak. Ternyata mencuci pakaian itu nggak cuma beli. Nah, di sini gambaran customer journey yang harus teman-teman bayangin. Mulai dari customer itu bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira aktivitas apa aja sih yang mereka bakalan lakuin. Nah, di situ kalian bisa tuh masuk untuk menyampaikan informasi, edukasi, soft selling, dan sebagainya. Salah satunya misalkan seperti ini. Pasti ada aktivitas bunda atau orang tua itu juga akan mencuci baju anak-anaknya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk uh, attentionnya mereka. Salah satunya adalah, oh ternyata mencuci baju itu ada triknya ya, nggak asal-asalan. Nah, di situ kan orang akhirnya, wah penasaran tuh kan gitu kan. Nah, di sini poin yang bisa kalian ambil untuk meningkatkan brand awareness brand kalian seperti itu. Yang kesembilan, kalian bisa tampilkan foto produk yang bagus, yang estetik gitu ya. Lalu mungkin bisa dikampanyekan gitu ya, disampaikan kira-kira value dari produk Anda apa kan gitu kan. Misalkan di brand yang kemarin kita pegang ini, dia tagline-nya adalah murah tapi nggak murahan gitu kan. Karena bajunya memang baju sisa ekspor, tapi meskipun baju sisa ekspor ternyata kualitasnya oke kan gitu kan. Nah, itu bisa tuh nanti dikampanyekan. Lalu yang ke-10, nah ini juga sama, mungkin ini lebih ke hard selling langsung ya, kira-kira kalau tadi kan soft selling. Nah, di sini perannya perannya apa namanya content planning itu adalah kalian bisa mengukur kira-kira lebih banyak konten hard selling atau soft sellingnya. Nah, di situ harus seimbang tuh. Paling tidak jangan full soft selling, nggak jualan-jualan, atau sebaliknya nggak ada soft sellingnya jualan terus pasti nanti juga akan bosan kan gitu kan. Nah, di sini kalau memang kalian, kalau kemarin kan kita ada waktunya 12 hari ya, maka dibagi antara mana yang hard selling dan mana yang soft selling. Nah, di sini kalau hard selling itu bisa langsung tampilin produknya seperti apa, nah harganya start berapa. Kenapa dimulai dari harga start? Karena harga start itu kan harga kecil ya. Nah, harga kecil itu cenderung orang akan lebih mudah tertarik dibandingkan dengan kita nampilin harga yang mahal kan gitu kan, atau harga tertinggi. Nah, kalian bisa nyampaikan atau menampilkan dulu harga terendah kalian. Seandainya nanti ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, itu bisa kalian eksekusi atau kalian layani dengan CS-CS yang kalian sudah siapkan seperti itu. Lalu yang ke-11, ini konten interaktif ya. Jadi kebetulan karena followernya masih dikit, masih berapa ya kemarin ya, lupa aku. Pokoknya baru banget akunnya. Nah, itu bisa dibikin konten games interaktif. Jadi naikin engagement. Entah itu tebak kata, entah itu apa, pokoknya yang ada interaksi ya, bangun interaksi dengan audiens seperti itu. Lalu yang terakhir yang 12, nah ini masih foto produk ya, karena memang di awal-awal sedikit, karena memang masih ngenalin dan targetnya bangun brand awareness dulu. Nah, kalau sudah, kalian bisa cantumkan foto produk lagi, tapi mungkin dengan angle yang berbeda. Misalkan dari size-nya, misalkan bisa dipakai. Contoh kalau kemarin ini kita angle yang terakhir ini kita ganti ke usia, jadi bisa dipakai di usia 1 sampai 5 tahun. Nah, itu kan juga benefit tuh, bahwa bajunya itu ternyata jangka panjang. Maksudnya bisa dipakai dari usia anak 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, itu
Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengkreasikan sendiri dengan keunggulan produk kalian masing-masing. Nah, kembali lagi, kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau apa namanya bersusah-susah gitu ya, kalian bisa kerjasama dengan kami. Nanti kita bikinkan semacam ini di kontennya sampai dengan teknis eksekusinya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.